Bawah. Kanan, Kak. Tengah bawah boleh. Bawah. Bawah. Kanan, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati. Yang pertama kali saya ucapkan, saya meminta maaf karena kita janjian dari jam 1 siang, baru sore hari ini hadir datang dikarenakan karena ada beberapa administrasi yang perlu ditandatangani. Jadi memang baru kelar dan tadi juga di jalan sedikit macet dan memang harap dimaklum, dan juga dari teman-teman media yang begitu semangat untuk meliput terkait berita ini. Jadi kedatangan kami, saya selaku kedua belah pihak. Jadi posisi saya sebagai kuasa hukum Mbak Ade dan juga menengahi atas permasalahan antara Ade Ratnasari dan Mbak Ayaulia. Dan kedatangan kami ke Polres sore hari ini juga sudah memberikan pencabutan laporan atas laporan yang mana pada di unit PPA dan di unit Krimsus. Kedua belah pihak ini sudah sepakat, poin-poinnya juga sudah disampaikan. Apa yang Mbak Ade Ratnasari minta kepada Mbak Ayu sudah disampaikan, begitu juga Mbak Ayu yang diminta ke Mbak Ade juga sudah disampaikan. Jadi memang pada prinsipnya mereka ini berdua teman. Kita juga mengambil restoratif justice. Kita yang nggak mau berkepanjangan permasalahan ini, mencari jalan tengah solusi, karena prinsip hukumnya memang kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita mengambil kekeluargaan. Itu dari saya. Mungkin kalau dari teman-teman rekan media yang mau tanyakan, silakan. Oh ya, pertimbangannya sih sebenarnya gini sih, sederhana saja. Manusia itu tempatnya salah kan. Saya menerima itikat baik dari Ayu, dan Ayu pun menerima itikat baik dari saya, karena dimana saya juga salah sama Ayu, Ayu juga mengakui kesalahannya dengan saya. Ya sudah, kita memutuskan untuk kita damai, selesaikan baik-baik, karena biar bagaimanapun kita pernah berkawan. Di awal kan saya sudah sampaikan bahwa saya menunggu responnya beliau, mau seperti apa dan bagaimana. Saya datang ke kantor polisi kemarin mencari keadilan. Keadilan apa yang saya mau peroleh? Adalah hak saya sebagai korban. Apa yang sudah terpenuhi adalah ketika Ayu mengakui dan mau beritikat baik. Begitupun saya sebaliknya, saya punya kesalahan sama Ayu, yang dimana kemarin juga harus disampaikan ya, biar sama-sama juga sudah ditetapkan tersangka. Biar bukan cuma Ayu yang dinyatakan tersangka, saya pun juga dinyatakan tersangka. Kesadaran itu muncul dari hati saya bahwa oke, secara objektif polisi telah mempertimbangkan, terus menganalisa, dan saya salah. Berarti ya udah, manusia tempatnya salah, dan sebagai manusia biasa saya juga harus meminta maaf sama Ayu. Di depan teman-teman media saya minta maaf ya Ayu ya. Kalau misalkan kemarin ada statement saya yang menyinggung hati kamu, martabat kamu, nama baik kamu, seperti itu. Kalau aku sih ya aku juga mau aku salah ya, karena benar kan kita pernah berkawan ya. Terus menurut aku nggak mungkin ada api kalau nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi nggak mungkin semena-mena aku dengan sengaja kenapa gitu aja kalau nggak ada sebabnya. Makanya kan sama-sama tersangka nih. Jadi kita pikir-pikir lagi melalui Mas Alvin, ya udahlah, lebih baik kayaknya kita udahin aja, capek juga, buang waktu. Saya kan juga mau melanjutkan hidup yang lebih baik. Mungkin kalau wartawan
udah tahu ya. Jadi ya saya di sini juga makasih Ade udah minta maaf karena sudah mencoreng kehormatan saya sebagai wanita seperti itu kan. Jadi saya kan juga mau punya keluarga ke depannya. Jadi saya juga harus bijaksana di sini, dimana di sini adalah teman saya, di sini adalah calon suami saya, dan beliau mempunyai keluarga besar yang dimana saya harus jaga nama baiknya seperti itu. Dan itu saya sangat menghormati itikat baiknya. Selagi Ayu juga sekarang kita doakan sama-sama teman-teman ya. Sekarang Ayu kedepannya sudah akan menikah ya Ayu. Iya. Saya pun sebagai temannya ya, turut mendoakan beliau semoga ke depan langgeng sakinah mawaddah warahmah. Iya. Ya, ya. Dan apa yang sudah terjadi semoga jadi contoh buat masyarakat di luar agar tidak pakai emosi ya. Sama-sama ya, bukan Ayu bukan pakai fitnah juga. Ada perjanjian apa? Perjanjian yang pasti kerugian materialnya juga sudah disampaikan ke Mbak Ayu, dan Mbak Ayu juga sudah memenuhi, dan mereka sudah sepakat secara kekeluargaan. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Adi dan Mbak Ayu juga fokus karir, fokus dengan nanti dengan keluarga barunya ke depan. Begitu juga Mbak Ade fokus ke politiknya dengan karirnya juga gitu loh. Jadi poin-poinnya itu kerugian material sudah disampaikan, sepakat mereka berdua, sebaliknya juga, jadi selesai. Oke, bicara kerugian material pasti bicara Kalau untuk angka mungkin itu privacy kedua belah pihak, gitu. Mungkin lebih ke internal ya. Jadi memang kita nggak bisa menyebutkan. Yang jelas saya sudah memenuhi kemauan dari Mbak Ade sendiri, dan Mbak Ade juga sudah memenuhi minta maaf kepada saya di depan teman gitu, karena aku nggak mau jadi berita terus menerus kan. Capek kan, emang kalian nggak capek berita kita terus nunggu kita terus ya kan gitu. Bang, berarti untuk mempertegas saja Bang, berarti hari ini berarti sudah harus mencabut laporan. Untuk mempertegas hari ini kedua belah pihak, jadi posisi saya ini sebagai penengah di sini. Jadi sore hari ini kedatangan kami ke Polres Jakarta Selatan untuk mencabut laporan perkara kedua belah pihak, dan sudah diberikan surat permohonan, surat pernyataan ke pihak Polres. Jadi sudah dicabut, selesai perkara ini, kedua-duanya saling bertabayun, saling meminta maaf, dan saling memperbaiki diri untuk kedepannya. Perlu dicatat untuk para netizen, kalau untuk drama mungkin tidak ya, karena kedua belah pihak ini juga mempunyai cukup bukti. Kalau drama dari awalnya mungkin proses ini tidak bisa dilanjutkan. Mungkin jadi tersangka. Tidak mungkin jadi tersangka. Itu. Jadi kedua-duanya ini di awalnya tidak drama. Nah setelah berakhirnya ini, ya kan nggak menutup kemungkinan kan untuk kembali lagi sebagai teman dulu, baik-baik, bermaaf-maafan. Jadi tidak semua kasus yang di luar sana itu selalu drama. Kalau sama-sama kita di sini statusnya tersangka ya. Jadi ini saya pertegas tidak ada drama karena statusnya sama-sama tersangka. Ayu punya Ayu punya alat bukti, saya juga punya bukti visum, Ayu punya bukti data dan lain-lain. Kalau misalkan mau dramanya mungkin gak harus berkepanjangan ya. Ngapain 5 bulan 6 bulan? Gitu. Saya juga nggak perlu press note kan. Kalau drama saya press note tiap hari, kan 6 bulan lumayan tuh. Ya. Terus terus. Kak, kalian berdua ini nggak sih ngebatasin komunikasi setelah ini? Iya. Setelah kejadian ini mungkin kan bermanfaat. Kalau maafin pasti sudah bermanfaat. Itu kan tadi dibilang sama Mbak Ade ya, bahwa manusia tempatnya salah. Jangan kita bertabayun ya. Maksudnya untuk silaturahmi, saya tidak untuk silaturahmi. Tapi kalau untuk dekat lagi mungkin masih berpikir-pikir dulu, karena kan pasti ada gap ya. Tapi kalau untuk baikannya sudah baikan. Untuk silaturahmi tetap dijaga. Tapi kalau untuk dekat kayak dulu tinggal Kan Mbak Ayu kan juga membangun keluarga yang baru. Gitu. Masa saya tinggal di antara suaminya dan Ayu, kan nggak mungkin kan. Dan kemarin kan memang
sempat sebelum di tempatnya Ayu, saya juga punya tempat lain daripada kita mondar mandir untuk curhat, ya kan? Ayu menawarkan tempatnya, ya sudahlah kita lebih gampang komunikasi. Dan kedepannya, kalau saya secara pribadi sama seperti Ayu, tidak menutup dan tidak memutus tali silaturahmi. Karena siapa sih kita ini? Manusia biasa, ciptaan Tuhan. Nggak ada satupun manusia yang bisa memutus tali silaturahmi gitu. Itu dosa, ya. Ayo. Nah, tapi kalau untuk dibilang so akrab dulu atau gimana, saya bisa bilang tidak menutup kemungkinan bisa seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan tidak juga. Jadi kita lihat ke depannya seperti apa, karena manusia itu kan saling membutuhkan. Seperti itu. Jadi harap teman-teman media juga berita ini sesuai dengan apa adanya. Judulnya juga jangan sampai kayak kemarin ya ada di pelintir-pelintir jadi memanas nih gitu. Jangan dibilang drama lah, apa-apa satunya nggak drama, nggak mungkin lah ya. Yang pertama juga bunuh diri aku nggak ada settingan, karena yang menolong beliau sendiri. Jadi bagaimana ini kemarin, apakah hilaf atau bagaimana bilang settingan? Kan saya sudah minta maaf. Iya gitu, jadi nggak ada ya. Jadi semuanya tidak ada semuanya settingan. tidak ada drama, tidak ada settingan, tidak ada apapun. Itu memang adanya begitu ya, mungkin memang ada mungkin sakit hati karena saya memang ada menampar beliau. Ya makanya saya juga ya, namanya sama-sama saling capek kan? Dan emosi ya. Apalagi mungkin first time-nya aku lihat yang seperti itu, aduh, aku mau cabut dari tempatnya. Ayu juga masih sangat emosi dan lain-lain. Ya udahlah, intinya pada hari ini kita sepakat untuk berdamai, dan untuk hal yang lampau yang sudah berlalu saya harap ditutup sampai di detik ini, jam ini berakhirnya preskon ini ya teman-teman. Jangan kita tidak mau lagi bahas di sosmed atau apapun. Kalaupun ada sesuatu yang dibahas di Ayu di sosmednya, permasalahannya mungkin dengan kawannya atau apa, bukan berarti itu untuk aku, dan aku tidak tersinggung karena saya dengan Ayu sudah sepakat damai dan tidak ada masalah. Saya pun demikian. Saya harap juga Ayu seperti itu. Aku nggak pernah di sosmed sih. Apalagi- aku lebih nggak pernah sih. Cukup. Kamu deh. Kalian kan mau menikah ya? Berbagi sedikit dong kebagian taman. Ini kan dipanggilnya nggak di depan Polres, jadi aku berbagi kebahagiaan sedikit dong. Kan kemarin teman-teman dia nggak diundang, maaf ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, karena memang prosesnya itu mendadak. Nanti mungkin di acara nikahan, semoga kalian bisa datang. Sosoknya ini siapa sih? Bukan dari dunia entertain, hanya orang biasa. Bisa dikenal. Orang biasa aja. Orang biasa aja. Kapan rencananya? Rencananya Desember. Desember. Kak Ade diundang nggak? Ya kalau beliau Berkenan hadir. berkenan ya silahkan datang, ya datang aja, nggak ada masalah. Media kadang suka mancing-mancing. Iya. Ayu mau undang aku. Ya masalahnya ntar dulu saya list dulu ya, penuh nggak ya? Penuh nggak ya gitu. Diundang syukur, tidak diundang pun saya datang. Tetap datang. Jadi di sini melalui teman-teman media juga saya sangat berterima kasih pada kuasa hukum saya, Bapak Mas Alvin saya panggilnya, karena dari sekian pengacara lawyer kuasa hukum yang saya telah gunakan jasanya gandeng, beliaulah yang dapat menyentuh hati saya, menyentuh hati Ayu untuk ketemu nih. Nah akhirnya Ayu didampingi, di tengah-tengah nih ada Mas Alvin, dan saya sangat big applause buat beliau. Kuasa hukum masih muda, tapi pemikirannya sangat memikirkan keduanya. Kita tepuk tangan dong. Ini yang harus dicontoh para senior-senior, tidak hanya mengedepankan masalah materi ya. Dan habis ini kita tidak harus fashion show. Habis ini tidak harus fashion show ya. No comment ya. Salaman dong, salaman. Pelukan. Salaman dong. Saya enggak salaman. Pelukan. Diri dong, diri. Pelukan dong. Salaman.
Pelukan dong, pelukan. Jangan di tengah. Pelukan dong. Nanti dibilangnya satunya. Nah, lebih akrab lagi, harmonis. Halo. Kiri kan paling pojok kiri. Kanan kak. Bawah. Kanan kak. Tengah bawah boleh. Bawah. Kanan kak. Iya. Kiri boleh. Udah cukup. Tengah. Pelukan.